Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 179 Alasan. Ryan dan Roan pergi menemui tetua Julian tepat setelah pengumuman. Begitu Julian melihat mereka, dia segera membawa mereka ke gunung. Di sana, mereka memasuki gedung utama dan menuju ke kantor Master Sekte. Akhirnya, Julian meninggalkan mereka berdua di depan pintu dan langsung pergi. Ryan kemudian mengetuk pintu. Memasuki, si kembar membuka pintu dan melihat Mia mengerjakan beberapa dokumen. Anehnya, Penatua Tyria juga ada di sana. Mia terus menulis di kertas selama beberapa menit sebelum dia meletakkan semuanya dan menatap si kembar. Apakah kamu tahu tentang Shadow Reaper? Ryan dan Roan saling memandang dan kemudian kembali ke Mia. Kami tidak pernah mendengar tentang mereka. Mia mengangguk, sudah mengharapkan jawaban ini. Saat terakhir kali kamu pergi untuk misimu, Tyria mengikuti kalian berdua. Alasannya adalah karena tuanku mendeteksi bahwa seseorang sedang memata-mataimu. Setelah itu, aku menyuruh Tyria mengikuti kalian berdua dalam perjalananmu. Benar saja, dia menemukan dan membunuhmu, salah satunya dalam perjalanan. Jelas, Ryan dan Roan terkejut. Kenapa mereka mengikuti kita? Mia menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Aku memanggilmu agar aku bisa mencoba mencari tahu. Namun, setelah orang itu ditangkap, kami tidak mendeteksi keberadaan anggota lain dari organisasi ini lagi. Roan merenung sedikit dan bertanya. Lalu, apa Shadow Reaper itu? Dari apa yang kamu katakan padaku, sepertinya mereka adalah semacam organisasi pembunuh. Tyria adalah orang yang menjawab kali ini. Kamu benar. Shadow Reaper memang sebuah organisasi pembunuh. Kelompok ini hanya bergerak demi uang, yang berarti seseorang memberikan hadiah di kepalamu. Namun, fakta bahwa kami tidak mendeteksi siapapun setelah kami membunuh pembunuh pertama adalah aneh. Begitu mereka mengambil pekerjaan, mereka akan terus mencoba sampai mereka berhasil. Bahkan jika mereka tidak bisa memasuki sekte kami, pasti akan ada seseorang yang mengamatimu. Namun, sejauh ini, kami tidak menemukan orang seperti itu. Roan kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Berapa tingkat kultivasi orang yang kamu bunuh? Alam inti dan jiwa fusion. Apakah kamu bertarung, menyebabkan beberapa kerusakan dan menarik perhatian orang lain? Tidak. Apakah kamu meninggalkan petunjuk apapun setelah dia meninggal? Tidak. Roan mengangguk. Saya tidak berpikir ada yang aneh tentang itu. Yang pertama datang adalah ahli realem inti dan jiwa fusion. Namun, dia meninggal tanpa bisa mendekati untuk menyelesaikan misi. Memang benar bahwa mereka akan terus berusaha, tapi itu hanya jika uangnya sepadan. Anda mengatakannya, mereka bergerak demi uang. Itu berarti ketika yang pertama mati semudah itu, misi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit. Itu juga berarti bahwa pembayaran awal tidak sepadan dengan risikonya lagi. Pikirkan bersamaku. Orang itu mati dengan begitu mudah sehingga tidak ada petunjuk yang tertinggal. Mungkinkah pembudidaya inti dan jiwa fusion realem lain telah melakukannya? Tidak mungkin. Orang itu adalah seorang pembunuh, jadi dia tahu bagaimana melindungi dirinya dari pembunuhan. Itu berarti seseorang yang jauh lebih kuat darinya yang tidak dapat dia deteksi dengan spiritual sense-nya langsung membunuhnya. Sederhananya, organisasi di belakangnya harus setidaknya 90% yakin bahwa seorang pembudidaya Naschen Soul terlibat. Dikatakan demikian, mereka tidak akan bergerak lagi kecuali jika harga yang lebih tinggi ditawarkan. Itu juga mempertimbangkan bahwa mereka memiliki seseorang yang cukup kuat untuk menghadapi target dan kemungkinan pelindung Naschen Soul. Hanya ada satu kemungkinan di sini saat ini. Klien tidak mau membayar biaya tambahan untuk membunuh kita. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Mereka mungkin menunggu waktu mereka dan menunggu ketika kita keluar. Mungkin ada mata-mata di sekte yang mengawasi kita. Atau mungkin mereka tidak punya atau tidak mau mengambil risiko mengirim siapapun yang lebih kuat. Namun, saya yakin kemungkinan lain ini sangat tidak mungkin. Tyria mau tidak mau bertanya. Mengapa demikian? Roan kemudian menjelaskan. Jawabannya terkait dengan kalian berdua. Sepertinya kalian menganggap Shadow Reaper itu sangat berbahaya. Itu berarti mereka pasti memiliki beberapa orang yang mampu menyelesaikan pekerjaan itu. Karena mereka tidak mengirim siapapun, itu berarti klien tidak bisa atau tidak ingin membayar untuk layanan yang lebih tinggi.
Atau mungkin klien sendiri yang memutuskan untuk mencobanya. Terakhir, klien mungkin sudah menyerah. Mia dan Tyria memandang Rowan dengan ekspresi aneh. Apakah kamu benar-benar anak kecil? Rowan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Mengapa semua orang menanyakan pertanyaan yang sama berkali-kali? Apakah benar-benar sulit dipercaya bahwa saya memiliki otak? Mia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Apakah Anda tahu mengapa seseorang menginginkan Anda mati? Ryan menjawab pertanyaan itu dengan yang lain. Tergantung. Berapa biaya untuk membunuh kita? Tyria merenung sedikit dan menjawab. Mempertimbangkan kultivasi dan latar belakangmu, aku akan mengatakan sekitar 10.000 batu roh peringkat 2. Bagaimanapun, itu seharusnya menjadi pekerjaan yang mudah. Ryan menggelengkan kepalanya. Itu banyak sekali batu roh. Saya tidak bisa memikirkan alasan untuk mempekerjakan seorang pembunuh dengan nilai seperti itu. Saya memiliki pekerjaan baja saya, dan itu pasti bernilai lebih dari 10.000. Namun, bahkan jika Rowan dan saya mati, logamnya tidak akan hilang. Mia tahu tentang bisnis Ryan. Lagi pula, dia telah mengawasi si kembar sejak mereka tiba di sekte. Ryan dan Rowan juga mempertimbangkan kemungkinan ini. Rowan lalu mengangkat bahu. Yah, kalau begitu kita melakukan sesuatu yang membuat orang kaya sangat marah. Tapi apa mungkin? Pada saat inilah Ryan memandang Tyria. Energi umbral. Tyria menganggukkan kepalanya. Kamu dan Rowan meninggalkan sekte dalammu kami untuk melakukan misimu setelah kamu menyembuhkan energi umbral yang menyerang tubuhku. Misalkan sekte umbral menemukan tentang kemampuanmu entah bagaimana. Dalam hal itu, sangat mungkin bahwa mereka membayar untuk membuatmu terbunuh. Mia mendengar dari Tyria tentang kemampuan Ryan dalam menyembuhkan umbral energi sebelumnya. Itu masuk akal. Juga, jika itu tidak terlalu sulit, mereka tidak akan melakukannya sendiri. Bagaimanapun, ketegangan antara sekte kita setelah pertempuran terakhir itu cukup tinggi. Jika kita mengetahui bahwa mereka membunuh lebih banyak murid kita, maka perang mungkin telah dimulai di antara kita. Namun, jika mereka mempekerjakan Shadow Reaper, tidak akan ada petunjuk yang tertinggal. Rowan segera menemukan masalah dalam teori ini. Ada masalah. Jika itu benar-benar sekte umbral, kurasa mereka tidak kekurangan batu roh untuk membayar pembunuh yang lebih baik untuk menyingkirkan kita, kan? Mia menggelengkan kepalanya. Bukannya mereka tidak memilikinya. Hanya saja mereka terlalu bangga untuk membayar begitu banyak hanya untuk membunuh 2 yayasan pendirian anak. Aku tahu kepribadian master sekte mereka. Dia pasti tidak akan menghabiskan lebih dari itu. Kemungkinannya adalah bahwa dia bahkan tidak ingin membayarnya sejak awal, tetapi para tetua berubah pikiran. Namun, sekarang setelah mereka gagal dan harganya meningkat, master sekte mereka pasti tidak akan membayarnya lagi. Yang berarti, Ryan dan Rowan mengerti apa yang dimaksud Mia. Mereka datang sendiri untuk kita. Bab 180 Esensi Yin Yang. Namun, ada satu hal yang Ryan tidak mengerti. Bagaimana tepatnya mereka menemukan bahwa aku ada hubungannya dengan hal energi umbral. Tyria merenung sedikit, dan sebuah ide muncul di benaknya. Sekarang Nana sudah sembuh, Javiu tetua membiarkannya terbang bebas. Nana adalah binatang iblis tahap 5 yang kuasi, jadi wilayah sekte terlalu kecil untuknya. Ketika dia pergi, dia melakukan perjalanan beberapa ribu kilometer sebelum dia kembali lagi. Petik 2. Ryan mengerti dari mana Tyria berasal. Begitu, Nana juga terkena serangan umbral energi. Juga, pil yang diperlukan untuk menyembuhkan cedera energi umbral yang parah itu terlalu mahal. Tidak ada gunanya menggunakannya pada Nana, Demon Beast. Bisa dikatakan begitu, Nana seharusnya tidak terbang dalam waktu dekat. Aku yakin sekte kita memiliki beberapa mata pada sekte lain. Dengan cara yang sama, sekte lain juga memperhatikan kita. Bangau salju tahap 4 yang seharusnya berbaring di sarangnya tanpa bisa terbang sekarang semarak seperti biasanya. Jelas, sekte umbral akan menyadarinya jika kita membiarkannya keluar, dan kita melakukannya. Jika sekte umbral tidak terbuat dari idiot, mereka akan mencapai kesimpulan bahwa kita entah bagaimana menyembuhkan energi umbral. Namun, mereka tahu energi umbral mereka dengan sangat baik dan betapa mahalnya menyembuhkan dengan pil. Mereka tidak percaya kita membayar begitu banyak untuk mengembalikan Nana kakinya. Setelah itu, mereka hanya perlu menyelidiki apa yang terjadi di fraksi penjinak binatang.
Setelah mencocokkan fakta bahwa aku sedang bertugas di sana, bahwa aku memiliki kekuatan elemen cahayaku, dan bahwa bangau disembuhkan pada waktu yang hampir bersamaan, mereka mencapai kesimpulan bahwa saya entah bagaimana terlibat di dalamnya. Rowan setuju dengan Ryan dalam dugaan itu. Ryan kemungkinan besar benar. Sekarang kita tahu penyebab yang mendasarinya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Ryan dan saya tidak bisa hanya tinggal di dalam sekte selama sisa hidup kita. Kultivasi kita pasti akan mandek seperti itu. Petik 2. Namun, Mia tampaknya tidak terlalu mempermasalahkannya. Itu tidak terlalu sulit untuk diselesaikan. Orang-orang tidak perlu tahu bahwa kalian berdua pergi. Jika kalian memutuskan untuk mengambil misi, bicaralah dengan Julian. Aku akan menyuruhnya mengambil misi secara rahasia untuk kalian berdua. Setelah itu, kamu hanya perlu meninggalkan sekte tanpa ada yang memperhatikan. Sekte kami memiliki beberapa pintu keluar berbeda yang tidak diketahui siapapun. Kamu dapat menggunakannya untuk datang dan pergi. Aku dapat menjamin bahwa selama kamu tidak mengungkapkan dirimu di tujuan, orang lain tidak akan tahu tentang itu. Ryan dan Rowan mengangguk, puas. Itu bagus kalau begitu. Mia kemudian tersenyum dingin. Namun, kita tidak mungkin kehilangan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada para idiot itu, sekarang kan. Kita memiliki umpan pamungkas di pihak kita saat ini, jadi kita harus menggunakannya. Itu juga akan membuat mereka berpikir dua kali sebelum memasukkan lebih banyak orang setelah kalian berdua. Rowan tidak bisa tidak melihat Master Sekte dengan cahaya baru. Jika Mia tidak menawarkannya sendiri, dia pasti akan membawa opsi ini ke meja. Namun, dia puas bahwa dia juga memikirkan hal yang sama. Baiklah, lain kali kamu memutuskan untuk pergi misi, pastikan untuk memberitahu Julian sebelumnya. Dia akan memberitahu kami segera setelah itu. Kalian berdua diberhentikan. Si kembar mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Namun, saat mereka hendak melewati pintu, Mia mengucapkan beberapa patah kata lagi. Oh, benar, Malaka, gadis itu, dia cukup baik. Ryan dan Rowan tidak berhenti sedetik pun, mereka juga tidak berbalik. Mereka terus bergerak maju sambil berkata, kita tahu. Setelah mereka pergi, Tyria melihat kembali ke Sekte Master. Maaf, Master Sekte, seharusnya aku memikirkan masalah Nana. Jika aku tidak membiarkannya terbang bebas, tidak ada yang akan memperhatikan kemampuan elemen cahaya Ryan. Mia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Untungnya, Ryan adalah pengguna elemen cahaya. Itu adalah sesuatu yang mungkin tidak akan kita lihat lagi dalam hidup kita. Itu juga mengapa Sekte Umbral tidak terlalu berani. Hanya satu Ryan, tidak ada yang lain, juga tidak akan ada. Selain itu, saya menantikan rencana umpan. Tyria terkejut. Apakah Master Sekte juga datang? Mia mengangguk. Jika aku membunuh beberapa orang yang seharusnya tidak ada yang akan mengatakan sesuatu, kan? Mia kemudian bangkit. Panggil Malaka. Aku punya beberapa hal untuk diajarkan padanya sekarang karena aku adalah tuannya. Tyria mengangguk, dan kedua gadis itu meninggalkan ruangan tepat setelahnya. Ryan dan Rowan kembali ke kamar mereka setelah itu. Bagaimana menurutmu? Rowan merenung sedikit sebelum berkata. Sepertinya kita baik-baik saja sekarang. Masalah terburuknya adalah musuh dalam bayang-bayang. Selama kita tahu siapa mereka, kita memiliki keuntungan. Bagaimanapun, kita bisa repot tentang ini lain kali kita pergi misi. Sekarang, mari masuk ke alam dimensi permata jiwa dan periksa apa yang terjadi di dalamnya. Ryan mengangguk, dan si kembar fokus. Tepat setelah itu, mereka berdua menghilang dari kamar mereka. Begitu mereka memasuki alam dimensi permata jiwa, mereka melihat perbedaan besar. Ini, oh, kamu di sini. Bagaimana menurutmu? Mulut Ryan dan Rowan berkedut. Tepat di depan mereka, ada sebuah bangunan. Namun, yang benar-benar menarik perhatian mereka adalah kata-kata di papan pintu masuk. Pemandian. Sister Orb, apakah peningkatan itu terkait dengan hal ini? Ya, sekarang Anda bisa mandi kapan saja Anda mau. Luar biasa, kan? Ryan dan Rowan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Luar biasa kepalamu. Upgrade tak berguna macam apa itu? Apa kau main-main dengan kami? Idiot. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pemandian yang dibuat oleh sistem permata jiwa tidak akan berguna?
Mengapa Anda tidak memasukkannya terlebih dahulu sebelum melompat ke kesimpulan? Ryan dan Rowan terkejut. Namun, mereka saling memandang dan mengangguk. Baiklah, mari kita lihat apa yang bagus tentang itu. Mereka memasuki gedung, dan benar saja, ada pemandian di sana. Namun, air di dalamnya bersinar dengan warna putih dan gelap semi-transparan. Ryan dan Rowan tidak perlu menjadi jenius untuk memahami bahwa itu ada hubungannya dengan elemental affinity mereka. Keduanya dengan cepat melepas pakaian mereka dan hanya meninggalkan pakaian dalam. Setelah itu, mereka masuk untuk menguji manfaatnya. Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Aku juga tidak. Namun, itu tidak berlangsung lama. Ryan kemudian mulai merasa agak tidak nyaman. Bukankah ini terlalu panas? Rowan, di sisi lain, menggelengkan kepalanya. Panas. Apa kamu gila? Benda ini membeku. Baru kemudian mereka menyadari apa yang terjadi. Tubuh mereka menyerap warna putih dan gelap di dalam air. Hahaha, apakah kamu menyadari? Itulah kemampuan khusus pemandian. Namun, Ryan dan Rowan merasa ingin segera pergi. Ini terlalu panas. Ini terlalu dingin. Itulah dua bayi yang mengeluh tentang sedikit rasa sakit lagi. Berhenti mengomel dan tetap di dalam. Tubuh Anda menyerap esensi yin yang di dalam air, jadi pastikan untuk tidak menyia-nyiakannya. Ryan kemudian bertanya sambil menggertakkan giginya. Tentang apakah ini? Esensinya bisa memperkuat tubuhmu. Anggap saja sebagai peningkatan tulang dari sistem penghargaan. Namun, itu diciptakan untuk daging Anda. Yang terbaik adalah bahwa itu bukan hadiah. Pemandian ini dapat diakses kapan saja Anda mau. Ryan sudah merasa tidak berdaya. Benar saja, itu hanya bagus jika ada rasa sakit. Tidak, tunggu, kata-kata ini sepertinya tidak benar. Aku tidak menyangka kalian berdua adalah masokis. Diam, aku tidak bermaksud seperti itu. Rowan juga mengeluh, tetapi untuk alasan lain. Tidak bisakah kalian berdua diam? Aku harus berkonsentrasi menyerap benda ini sebelum aku mati kedinginan. Ryan hanya bisa berkata, kematian membeku sampai mati. Aku tidak tahu hal seperti itu mungkin terjadi. Rowan hampir muntah darah. Jika mereka berdua tidak melewati ini, dia pasti akan mengirim Ryan terbang dengan tendangan. Sister Orb, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jelas, itu tidak membuat Rowan merasa lebih baik. Prosesnya memakan waktu sekitar 10 menit untuk selesai. Setelah itu, esensi yin yang di dalam air akhirnya menghilang. Karena itu, air menjadi sangat transparan juga. Melihat semuanya sudah berakhir, Ryan dan Rowan keluar dari air. Fiuh, yah, mari kita lihat apa yang berubah. Bab 181 Daftar Hadiah Baru. Ryan dan Rowan memang memperhatikan perubahan itu. Artikulasi mereka menjadi lebih fleksibel, organ lebih tahan, dan rasanya seperti mereka dapat menggerakkan energi spiritual ke seluruh tubuh mereka dengan lebih mudah. Namun, perbedaan itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Mereka perlu mandi beberapa kali sebelum perubahan signifikan terjadi. Yah, kita bisa mengaksesnya kapan saja kita mau, jadi kita bisa datang ke sini setiap hari. Batuk, Anda dapat mengakses bak mandi kapan saja Anda mau, tetapi itu akan memakan waktu setidaknya 6 bulan sebelum esensi yin yang mengembalikan apa yang baru saja Anda saksikan. Ryan dan Rowan memandang Sister Orb dengan wajah aneh. Apa, aku tidak berbohong? Oke. Saya hanya lupa memberitahu Anda informasi lainnya. Si kembar harus menjadi idiot untuk mempercayainya. Terserah, mari kita lihat sistem hadiahnya. Sudah lebih dari 720 jam, jadi kita harus bisa melihat apa yang berubah sekarang. Ryan dan Rowan kemudian menyentuh bola permata jiwa dan mengirim energi dan rasa spiritual mereka ke dalam. Tulang harimau 500 poin takdir, baru. Peningkatan penyerapan rasa spiritual level 2000 poin takdir, 10%. Peningkatan alam dimensi permata jiwa 2-800 poin takdir, baru. Pemandian Yin Yang, hadiah dari judul Pejuang Takdir. Peningkatan rentang koneksi jiwa level 2500 Destiny Points, 300 km. Lokakarya Pandai Besi Permata Jiwa 400 poin takdir, baru. Lokakarya Alkimia Permata Jiwa 400 poin takdir, baru. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat bengkel pandai besi permata jiwa dengan mata bersinar. Lokakarya pandai besi yang dibuat oleh sistem permata jiwa pasti akan datang dengan beberapa fasilitas tambahan yang sangat menarik.
Sister Orb, apa perbedaan antara bengkel permata jiwa dan yang biasa? Dalam satu kata, kendalikan. Anda dapat menggunakan koneksi Anda dengan sistem permata jiwa untuk mengontrol alat di dalam bengkel dengan presisi yang jauh lebih tinggi. Ryan sangat senang mendengarnya. Namun, setelah memeriksa poin takdir yang diperlukan, dia hanya bisa menghela nafas. 400 Destiny Points, meskipun tidak semahal itu, kami benar-benar tidak boleh menyia-nyiakan Destiny Points kami saat ini. Rowan mengangguk. Memang, aku juga sangat tertarik dengan workshop alchemy. Namun, kita perlu menjamin bahwa kita memiliki 1000 Destiny Points terlebih dahulu. Bagaimanapun, hadiahnya tidak akan hilang, jadi kita hanya bisa meninggalkannya untuk saat ini. Ryan setuju dengan Rowan. Oh, benar, Sister Orb, apakah ada perubahan Destiny Points? Sekte sudah mempresentasikan sistem komunikasi baru kepada keluarga kekaisaran, jadi takdir pasti berubah sampai batas tertentu, kan? Memang, Anda memiliki 41 Destiny Points ketika Anda menemukan ide tentang sistem komunikasi baru. Rowan menyumbangkan 300 poin lagi setelah dia menjadi alkemis tingkat rendah bumi. Pada saat Sekte Master membuat pengumuman, sistem komunikasi listrik telah menghadiahi kalian berdua dengan 127 poin. Saat ini, Anda memiliki 468 poin takdir. Ryan hanya bisa berkata, itu jauh lebih sedikit dari yang saya kira. Tidak ada yang membantunya. Sistem Anda baru saja disajikan kepada dunia. Namun, satu-satunya tempat yang memasangnya adalah kota Majorias dan sekte kami. Sederhananya, Anda mendapat 127 hanya dengan menunjukkannya. Poin sebenarnya akan mulai muncul setelah mulai berkembang. Ryan mengangguk. Karena itu masalahnya, maka itu bagus. Rowan mengambil kesempatan untuk mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, aku mengerti tentang apa tulang harimau itu. Namun, bagaimana dengan dimensi realm upgrade 2? Apa yang akan kita dapatkan jika kita membelinya? Itu rahasia. Sebelum Anda mulai mengeluh, ketahuilah bahwa bukan saya yang ingin menyembunyikannya, tetapi sistem permata jiwa itu sendiri. Saya hanya bisa mengikuti keputusannya. Rowan mengangguk. Begitu. Yah, fakta bahwa itu tersembunyi berarti itu adalah sesuatu yang cukup bagus. Memang, saya yakin Anda tidak akan menyesal ketika Anda mendapatkan poin destiny yang cukup untuk membelinya. Yah, kita melihat hadiah baru, tapi kita tidak bisa mengambilnya. Lagi pula, kurasa pemandian itu sudah menjadi tambahan yang bagus. Ryan dan Rowan kemudian berbicara dengan Sister Orb lebih lama dan keluar dari alam dimensi permata jiwa. Sekarang, waktu malam sudah tiba. Karena mereka berada di samping tempat tidur mereka, mereka memutuskan untuk tetap tidur. Bagaimanapun, mereka merasa lelah setelah mandi neraka itu. Keesokan harinya, Ryan dan Rowan berpisah sekali lagi, kembali ke urusan mereka masing-masing. Rowan dengan cepat tiba di Alchemy Repository dan langsung menuju Old Worm. Orang tua itu, tentu saja, sudah menunggunya. Apa itu? Aku butuh beberapa ide tentang ramuan mana yang akan digunakan untuk membuat pil penstabil budidaya elemen gelap dan terang. Cacing tua bahkan tidak melihat ke arah Rowan sebelum berkata. Bahan untuk pil semacam itu cukup mahal. Bisakah kamu benar-benar membelinya? Itu tidak bisa dibandingkan dengan item yang diperlukan untuk pil pengumpul energi. Belum lagi kamu harus melakukan banyak tes karena tidak ada formula yang siap untuk digunakan, pil elemenmu. Itu berarti lebih banyak batu roh. Namun, Rowan tidak keberatan. Batu roh seharusnya tidak menjadi masalah. Silakan dan katakan padaku. Perhatian Old Worm akhirnya tertangkap. Oh Minho, karena itu masalahnya, aku bisa memberimu beberapa ide. Old Worm kemudian menuliskan 2 daftar herbal. Yang pertama memiliki ramuan yang akan menjadi bagian dari pil penstabil budidaya terlepas dari elemennya. Rowan melihat itu dan menyadari bahwa harganya tidak semahal itu. Namun, daftar kedua jauh lebih besar, dengan setidaknya 5 kali jumlah herbal. Belum lagi ada beberapa yang langka. Herbal di daftar pertama dapat dibeli di sekte kami selama Anda memiliki batu roh. Namun, yang kedua mungkin cukup sulit untuk Anda beli. Belum lagi Anda bahkan mungkin tidak menemukannya di sekte kami selama penjualan. Dalam hal ini, Anda harus membelinya sendiri.
Alasan saya memasukkan begitu banyak ramuan ke dalam daftar kedua adalah karena saya tidak tahu kombinasi apa yang tepat untuk pil penstabil budidaya elemen gelap atau terang. Anda harus mengujinya sendiri. Bagaimanapun, saya sudah berbicara terlalu banyak. Anda bisa pergi. Roan tidak mengganggu cacing tua lagi dan dengan cepat pergi. Dia sudah memeriksa ramuan yang tersedia di sekte beberapa kali, jadi Roan tahu mana yang bisa dia dapatkan di sini dan mana yang tidak. Cave Mandragora Essence, Midday Ginseng, Frigid Alligator Core, dan darah Sun Pitten berekor 2. Keempat item ini akan cukup sulit untuk didapatkan. Bab 182 Budidaya dan barang-barang yang diperlukan. Roan kembali ke Aula Alkemis dan membeli semua ramuan yang dia bisa. Meskipun harganya beberapa ribu batu roh peringkat 2, baik Ryan maupun Roan tidak peduli dengan itu. Saat ini, batu roh tidak sepenting meningkatkan kultivasi mereka secepat mungkin. Meskipun Roan kehilangan 4 bahan untuk ramuan, kenyataannya adalah sisanya tersedia untuk dijual di sekte tersebut. Dia perlu menemukan kombinasi yang tepat untuk pil penstabil budidaya gelap dan terang, jadi dia memutuskan untuk memulai dengan yang dia miliki saat ini. Namun, Roan sepertinya meremehkan pengalaman Old Worm. Dia menghabiskan 3 minggu penuh di gubuk tua, gagal ramuannya satu demi satu. Namun, dia mulai mengerti mengapa cacing tua menambahkan 4 item langka itu pada daftar pada akhirnya. Menakjubkan. Aku ingin tahu apakah cacing tua sudah mengetahuinya sejak awal meskipun dia belum pernah melihat pil penstabil budidaya gelap atau terang. Keempat item itu ternyata menjadi satu-satunya katalis yang dapat bekerja dengan kemungkinan kombinasi yang saya buat. Tapi itu masuk akal. Jika bukan itu masalahnya, lelaki tua itu tidak akan menambahkan mereka ke daftar. Akan jauh lebih baik untuk menempatkan yang setara yang bisa dibeli dengan Spirit Stone. Roan kemudian mematikan api di bawah kuali dan meninggalkan gubuk tua. Setelah itu, dia langsung pergi ke repositori alkimia. Seperti biasa, Old Worm sedang membaca beberapa buku alkemis di belakang meja. Apakah kamu sudah mengetahuinya? Kata-kata itu mengkonfirmasi kecurigaan Roan. Jadi kamu tahu aku akan membutuhkan barang-barang itu sebagai katalis. Kenapa kamu tidak memberitahuku daripada membuatku membuang banyak waktu? Cacing tua menutup bukunya dan menatap Roan. Bagaimana jika aku tidak ada? Apakah kamu akan menyerah begitu saja? Roan terkejut. Tapi dia segera mengerti apa yang dimaksud dengan cacing tua. Dia tidak bisa mengandalkan lelaki tua itu untuk membuat pilihan untuknya. Jadi cacing tua menyerahkannya kepada Roan untuk mencari tahu sendiri bahwa barang langka adalah suatu keharusan. Faktanya, Old Worm sangat terkesan bahwa Roan hanya membutuhkan waktu 3 minggu untuk mengetahui kebenarannya. Kamu memiliki bakat, tetapi kamu membutuhkan pengalaman. Kecuali itu benar-benar diperlukan, aku tidak akan banyak membantumu. Lagi pula, mengapa kamu datang ke sini? Roan kemudian meletakkan pikiran lain di belakang pikirannya dan bertanya apa yang dia inginkan. Saya membutuhkan lokasi keempat item itu. Apakah akan dianggap terlalu membantu jika Anda mengatakan di mana saya dapat menemukannya? Cacing tua menggelengkan kepalanya. Tidak. Old Worm kemudian menuliskan lokasi dan memberikannya kepada Roan. Kamu dapat menemukannya di area itu. Adapun bagaimana kamu akan mendapatkannya, itu terserah kamu. Dia kemudian membuka bukunya lagi dan melanjutkan membaca. Pria itu benar-benar seperti Roan, berbicara sesedikit mungkin. Roan, tentu saja, tidak mempermasalahkannya. Dia kemudian berbalik dan pergi. Sun Pittens 2 ekor dapat ditemukan di wilayah Sekte Rohe di wilayah dalam hutan Moven. Gua Mandragoras berada di dalam wilayah kami di Pegunungan Moisteri. Buaya dingin dapat ditemukan di sini juga di Sungai Somun. Adapun ginseng tengah hari, saya harus pergi ke negara tetangga, Kerten. Roan merenung sedikit dan menghubungi Ryan melalui koneksi jiwa mereka. Kita harus keluar untuk mendapatkan beberapa item untuk pil penstabil budidaya. Ada 4 item dengan 3 di antaranya tidak perlu terlalu lama untuk didapatkan. Roan kemudian berbicara tentang 4 item dan di mana mereka bisa mendapatkannya. Masalahnya adalah yang terakhir yang hanya bisa ditemukan di Kerten. Apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan beberapa binatang iblis terbang yang lebih cepat untuk kami gunakan? Ryan mendengar pesan itu dan menjawab setelah beberapa saat. Kurasa aku bisa mendapatkan 2 Azure Hawk tahap 2. Mempertimbangkan kecepatan mereka, kami hanya perlu 1 minggu untuk pergi dan 1 lagi untuk kembali. Apakah itu cukup cepat?
Rowan mengangguk. Itu bagus. Saya hanya perlu memastikan untuk membawa cukup ramuan ini kembali. Apakah Anda ingin pergi mencari 3 item lainnya terlebih dahulu? Ryan langsung menolak ide itu. Tidak dibutuhkan. Ayo langsung ke negara Kerten. Adapun 3 item lainnya, kita tidak perlu mengambilnya sendiri. Sebagai gantinya, mari kita letakkan saja di Mission Hall. Kami memiliki banyak batu roh, jadi akan lebih baik untuk menghemat waktu dan membiarkan murid lain yang mengurusnya. Rowan harus mengakui bahwa itu adalah ide yang bagus. Baiklah, tapi kita perlu memberitahu Hulain bahwa kita akan meninggalkan sekte. Ryan mengangguk. Aku akan segera mengaturnya. Namun, Rowan langsung menolak gagasan itu. Tidak sekarang. Kultivasi kami sudah cukup stabil. Mari kita ambil 2 bulan ke depan untuk mencapai puncak tahap tengah dari alam pendirian yayasan. Setelah itu, kita akan memiliki 8 bulan untuk melakukan terobosan ke tahap akhir dan kemudian tahap puncak. Skenario kasus terbaik adalah bagi saya untuk kembali dari perjalanan kami dan menyusun formula untuk pil penstabil budidaya elemen kami. Jika itu berhasil, kita bisa langsung mencoba terobosan ke tahap akhir. Ryan hanya bisa bertanya, bagaimana jika Anda tidak dapat menemukan formula yang tepat? Kalau begitu, kita hanya bisa mengambil risiko. Kami akan membuat terobosan yang tidak stabil dan berharap kami dapat memperbaiki fondasi kami nanti. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai peak of the foundation establishment realm sebelum 1 tahun berlalu. Kita bisa memikirkan konsekuensi lainnya nanti. Ryan mengangguk dan mengajukan pertanyaan lain. Kalau begitu, bukankah lebih baik juga menempatkan misi untuk ginseng tengah hari? Lagi pula, kami tidak akan meninggalkan sekte dalam waktu dekat karena kultivasi kami. Rowan menggelengkan kepalanya. Saya menemukan bahwa daerah dengan ginseng tengah hari cukup ramai. Ini akan menjadi sempurna bagi kita untuk melatih keterampilan tempur kita. Jangan lupa bahwa budidaya saja tidak akan cukup. Kita perlu tahu bagaimana menggunakan kekuatan kita juga. Ryan lalu bertanya balik. Apa maksudmu dengan hidup? Rowan samar-samar tersenyum sebelum berkata. Tidak banyak, hanya saja ada perang antara 2 sekte negara Kerten yang terjadi di sekitar tempat itu saat ini. Tapi mari kita abaikan mereka. Kami hanya pergi ke sana untuk menonton skenario yang indah dan mendapatkan beberapa ginseng. Tidak perlu khawatir tentang mereka. Tentu saja, jika kita entah bagaimana diserang oleh kedua sisi saat itu, kita hanya bisa membela diri. Ryan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Rowan jelas berusaha menarik pihak manapun untuk menyerang mereka untuk memiliki pengalaman tempur nyata sekali lagi. Mereka berbicara tentang beberapa hal lagi dan mengakhiri percakapan mereka. Kemudian pada hari itu, Ryan mengunjungi Penatua Gulliver. Mereka diberitahu untuk tidak mengambil misi sendiri. Sebagai gantinya, gunakan Penatua Hulian atau Gulliver untuk mengambil misi untuk mereka. Dengan begitu, tidak akan ada yang mengetahuinya. Namun, kali ini Ryan datang untuk meminta Penatua Gulliver untuk mengirim 3 misi alih-alih mengambil 1. Jelas, itu adalah misi untuk mendapatkan 3 item pertama dari daftar. Meskipun Ryan dan Rowan tidak akan pergi sekarang, tidak ada salahnya mengerjakan 3 item yang lebih mudah terlebih dahulu. Bab 183 Ekspansi. Setelah memberitahu Penatua Gulliver tentang misi yang ingin dia lakukan, Ryan juga menyebutkan bahwa dia dan Rowan berencana pergi ke Kerten. Namun, itu hanya akan menjadi 2 bulan kemudian. Dengan itu, Master Sekte bisa menyiapkan jebakan yang dia rencanakan. Ryan kemudian meninggalkan rumah tua Gulliver dan kembali ke kamarnya. Tepat setelah itu, Ryan dan Rowan pergi ke menara budidaya. Mereka menerima otorisasi Sekte Guru untuk menggunakan menara budidaya tanpa membayar. Jelas, mereka telah menggunakannya sejak diputuskan. Sekarang, mereka menyelesaikan latihan blacksmith dan alchemy mereka, jadi satu-satunya yang tersedia adalah kultivasi. Untuk menghindari kecurigaan, Ryan dan Rowan selalu memberikan token mereka kepada para murid yang sedang bertugas di menara budidaya. Murid kemudian akan mengurangi poin dan mengembalikannya. Namun, faktanya poin Ryan dan Rowan tidak pernah turun. Juga, karena murid-murid yang bertugas kadang-kadang berubah, mereka tidak melihat sesuatu yang aneh dengan si kembar yang terlalu sering menggunakan menara. Hari-hari berlalu dalam sekejap saat Ryan dan Rowan berkultivasi. Selain itu, mereka melakukan latihan besi dan darah setiap pagi, yang menurut Rowan harus mereka lakukan.
Ryan dan Roan juga pergi ke arena beberapa kali untuk bertarung melawan satu sama lain atau murid lainnya. Lagi pula, hanya kultivasi yang akan mengacaukan fondasi mereka. Selama ini, rencana pembangunan jaringan komunikasi listrik berkembang pesat. Sekte Dalamu mendapat restu dari keluarga Kekaisaran Sasamil untuk melanjutkan proyek ini. Meski begitu, tidak ada seorang pun, bahkan keluarga kerajaan negara Jialin, yang mencoba menghalanginya. Setidaknya 1/10 dari seluruh sekte dimobilisasi untuk proyek ini. Murid Blacksmith Hall bekerja siang dan malam, membuat kabel. Sekte itu juga mengeluarkan perintah ke kota-kota terdekat untuk mengumpulkan getah dari pohon yang bisa digunakan untuk membuat karet daripada yang disebutkan Ryan. Namun, alih-alih meminta para pembudidaya melakukannya, mereka membuka bisnis ini untuk rakyat jelata. Tentu saja, mereka tidak membayar apa yang Ryan lakukan di masa lalu. Hanya karena Ryan sedang terburu-buru, dia menghabiskan begitu banyak untuk setiap 10 liter getah pohon. Tetap saja, itu adalah penghasilan yang cukup bagus untuk pekerjaan yang begitu mudah. Selain itu jangka panjang. Bahkan dengan para pembudidaya yang membantu menanamkan proyek, akan memakan waktu lama sampai semua kota wilayah sekte Dalamu terhubung bersama. Jelas, mereka akan membutuhkan aliran getah pohon yang benar secara konstan. Last but not least, mereka mulai membeli tembaga seolah-olah tidak ada hari esok. 1 bulan sudah cukup untuk membangun koneksi pertama dengan kota-kota terdekat. Namun, hanya ada masalah kecil. Beberapa kota ini terlalu jauh. Bahkan setelah menyuntikkan banyak arus listrik ke dalam kabel, itu masih hilang sebelum mencapai sekte Dalamu. Namun demikian, ketika Penatua Gulliver datang untuk menanyakan pendapat Ryan menatapnya dengan wajah aneh. Batuk, ada yang salah. Ryan menghela nafas dan kemudian menjelaskan. Aku hanya heran kalian belum memikirkannya. Lagi pula, kalian punya 2 pilihan di sini. Pertama, kalian tidak perlu membuat kabel yang pergi dari kota tertentu sampai ke Dalamu. Sebaliknya, membuatnya seperti jaring laba-laba. Hubungkan kota ke kota lain, dan kemudian ke kota berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya, sampai Anda akhirnya mencapai Dalamu. Anda hanya dapat memiliki informasi yang diteruskan ke depan. Petik 2. Solusi kedua adalah melalui formasi tipe petir. Anda sudah menemukan formasi petir yang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan. Ini menciptakan pulsa daya listrik yang dapat dibaca oleh formasi di sisi lain. Jika Anda benar-benar perlu buatlah kabel sepanjang itu, buat saja formasi repeater. Formasi ini akan menerima sinyal pulsa listrik di tengah jalan tepat sebelum menghilang. Setelah itu, ia akan mengaktifkan dan mengulangi sinyal itu. Dengan cara ini, Anda dapat memperpanjang satu kabel-kabel sejauh yang Anda inginkan. Belum lagi formasi seperti itu akan memiliki konsumsi energi spiritual yang minimal. Meskipun demikian, Anda mungkin juga membuat formasi pengulang yang menggunakan energi spiritual yang ada di sekitarnya. Kecuali jika formasi tersebut dirusak oleh seseorang, itu akan terus bekerja tanpa batas. Penatua Gulliver segera mencatat semuanya dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia harus membuat aula master formasi segera mengerjakannya. Tentu saja, dia juga menyampaikan gagasan untuk menghubungkan kota-kota lain di depan. Penatua Gulliver kembali untuk menanyakan beberapa hal kepada Ryan sesekali, tetapi itu tidak terlalu penting. Hanya saja sekte itu takut melakukan sesuatu yang salah. Tentu saja, tidak semuanya sempurna. Mereka sering menemukan kendala yang menghambat mereka untuk membangun sistem ini. Hutan binatang buas iblis, bandit dengan sengaja mencoba menemukan masalah, kurangnya tangan yang bekerja, kekurangan bahan, Tetap saja, ini semua dalam harapan Ryan dan sekte. Tidak ada proyek sebesar ini yang akan berhasil tanpa masalah. Aula misi adalah yang pertama terhubung ke kota-kota terdekat. Bagaimanapun, misi menambahkan hingga 70% dari semua surat yang diterima sekte Dalamu setiap hari. Jelas, sistem komunikasi baru ini akan lebih baik digunakan oleh mereka. Tentu saja, jika ada kebutuhan untuk mengirim informasi lain secara langsung, aula lain bisa datang ke aula misi dan meminta agar mereka melakukannya. Tidak butuh waktu lama untuk Sek notice betapa nyamannya formasi komunikasi instan ini. Informasi yang biasanya memakan waktu beberapa hari burung terbang bola-balik sekarang dapat dipertukarkan dalam beberapa menit. Seberapa bagus itu? Melihat seberapa efektif sistem itu, sekte meningkatkan upaya dalam pembangunannya.
Perintah pengumpulan jenis getah yang benar dikeluarkan di kota-kota lain. Sekte mulai membayar pandai besi di luar untuk menempa kabel juga. Berkat itu, harga tembaga di seluruh wilayah sekte Dalamu mulai naik, yang memaksa mereka untuk mencari lebih banyak di wilayah sekte lain. Tentu saja, kesuksesan besar seperti itu segera mencapai telinga 4 sekte lainnya di negara Jialin. 1,5 bulan setelah Rean dan Roan mulai berkultivasi, Master Sekte dari 4 sekte lainnya datang berkunjung ke Mia. Bab 184 Negosiasi. Kembali ke gedung utama di puncak Gunung Dalamu, Mia Orzute duduk di kursi tertinggi saat Master Sekte dari 4 sekte utama Jialan lainnya memandangnya. Namun, mereka bukan satu-satunya. Di sisi lain ruangan, ada pria lain juga. Namanya Lufe Jialin, Raja Negara yang sebenarnya dan keturunan langsung Chef Jialin. Benar saja, keluarga kerajaan negara Jialin juga memperhatikan sistem komunikasi baru Sekte Dalamu. Alasan mereka berada di sini juga sama. Mereka ingin mendapatkan izin untuk memasangnya di wilayah mereka sendiri. Namun, mereka tidak bisa begitu saja melakukannya tanpa izin. Itu karena Sekte Dalamu memberikan teknologi baru ini kepada keluarga kekaisaran dari Kekaisaran Sasamil. Seperti yang bisa dibayangkan, mencuri itu sama dengan melawan raksasa yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Jarang sekali begitu banyak teman berkumpul bersama seperti ini. Bolehkah saya tahu alasan kunjungan Anda? Lufe tersenyum pada Mia sebelum berkata. Telah sampai di telinga kami bahwa tetua senior Mia yang terhormat, Hulian, menemukan sistem komunikasi baru yang menarik. Dimungkinkan untuk berkomunikasi dengan kota-kota lain di wilayah Anda secara real-time dengan hampir tanpa biaya untuk dibicarakan. Kami bertanya-tanya apakah Master Sekte Mia adalah bersedia berbagi penemuan seperti itu dengan kami. Mia tertawa setelah mendengar itu. Kamu tahu bahwa kami memberikan sistem ini kepada keluarga Kekaisaran Sasamil, kan? Tanpa perintah mereka, kami tidak bisa membiarkan siapapun memasangnya di mana saja. Pemimpin Sekte Umbral, Sasio Danit, kemudian menjawab. Master Sekte Mia pasti bercanda. Meskipun benar bahwa sistem baru ini telah diberikan kepada keluarga Kekaisaran, tentu Anda memiliki hak untuk mengizinkan orang lain menggunakannya, kan? Tidak akan lama sebelum Kekaisaran Sasamil mulai menerapkannya, ide baru ini di wilayahnya, jadi kami akan menerima izin cepat atau lambat. Namun, jika Master Sekte Mia mengizinkan kami akan dapat segera menerapkannya. Mia menatap Sasio dengan senyuman yang sama. Namun, dia tidak menginginkan apapun selain memotong pria itu saat ini. Bagaimanapun, dia pasti terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap Rean dan Roan. Tentu saja, dia masih belum meletakkan jebakannya untuk kali berikutnya mereka mencoba sesuatu terhadap si kembar. Karena itu, dia tidak bisa membicarakannya saat ini. Namun, ada hal lain yang bisa dia bicarakan. Wajahmu cukup tebal, bukan, Sasio? Hanya beberapa bulan yang lalu, tetua sektemu melukai tetua kami sendiri dan menginfeksi mereka dengan umbral energi. Sekarang kamu ingin aku mengizinkanmu menggunakan sistem kami seolah-olah tidak ada terjadi. Katakan padaku, apakah kamu akan membiarkan itu terjadi? Ekspresi Sasio menegang setelah mendengar itu. Namun, dia sudah menduga bahwa Mia akan mengangkat masalah itu. Tetap saja, saat dia hendak mengatakan sesuatu, pemimpin sekte lain campur tangan atas namanya. Hahaha, Master Sekte Mia tidak bisa benar-benar marah karena masalah sekecil itu, kan? Dari yang aku tahu, tidak ada yang mati selama pertempuran. Selama kamu memiliki cukup pil, kamu benar-benar dapat mengeluarkan semua umbral energi dari tubuh para tetua. Bagaimana dengan ini, Sekte Umbral akan membayar kompensasi untuk kesalahpahaman itu, membantumu mendapatkan pil untuk mengusir energi umbral. Orang yang berbicara adalah pemimpin Sekte Rohe, Polifok. Sekte Umbral dan Rohe selalu lebih dekat satu sama lain daripada 3 sekte lainnya, jadi Mia tidak terkejut dengan intervensinya. Oh, kompensasi, katamu. Selain pil yang diperlukan untuk mengusir energi umbral dari tubuh tetua kita, apalagi yang bisa ditawarkan Sasio sebagai kompensasi? Sasio menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Sebagai pemimpin Sekte Umbral, dia tahu betul betapa sulitnya menyembuhkan umbral energi. Setiap pil sangat mahal. Dari laporan yang dia terima selama pertempuran terakhir, 5 tetua dari Sekte Dalamu telah terinfeksi oleh umbral energi. Pil untuk menyembuhkan mereka saja sudah akan merobek lapisan kulit Sekte Umbral. Selain itu,
Mia juga meminta kompensasi. Bagaimana mungkin suasana hatinya tidak terpengaruh? Bagian terburuknya adalah sektenya percaya bahwa mereka memiliki anak yang dapat menyembuhkan energi umbral. Kalau begitu, bukankah itu berarti pil itu akan disimpan begitu saja daripada digunakan? Itu membuat ekspresinya menjadi lebih buruk. Namun, semua pemimpin sekte lainnya dan Raja Jialin menatap langsung ke arahnya. Jelas, negosiasi ini tidak akan berjalan jika dia tidak meredakan amarah Mia. Ahem, tentu saja, kami bersedia menawarkan kompensasi. Mia mengangguk, puas. Adapun apa yang akan ditawarkan Sasio, Mia akan memastikan untuk mendengarnya secara detail setelah reuni ini selesai. Bagus. Sekarang, Kekaisaran Sasamil cepat atau lambat akan mengizinkan semua orang untuk membangun sistem komunikasi baru. Namun, karena ukuran seluruh kekaisaran, mendapatkan izin untuk tempat terpencil seperti kita mungkin akan memakan waktu beberapa tahun yang akan datang. Apa yang Anda inginkan adalah berkah sekte dalammu saya sehingga Anda bisa memulainya sebelum orang lain. Semua orang di ruangan itu mengangguk. Melihat itu, Mia tertawa lalu berkata, itu tidak keluar dari pertanyaan. Yang saya inginkan adalah 5 slot tambahan untuk abis yang mendalam. Jika setiap Master Sekte dan Tuan Luffy bersedia menyerahkan salah satu slot Anda, kita dapat menghitungnya sebagai kesepakatan. Seketika, ekspresi semua orang berubah. Tidak mungkin. Jurang besar hanya terbuka setiap 100 tahun. Para jenius yang kami kirim ke dalam kemungkinan besar akan menjadi pembudidaya alam jiwa yang baru lahir di masa depan. Harga ini terlalu tinggi. Tanyakan sesuatu yang lain. Mia mengangkat bahu. Aku hanya tertarik pada slot Profound Abyss saat ini. Jika kamu ingin menunggu Sasamil Empire Orders, maka aku tidak keberatan membiarkannya seperti saat ini. Luffy lalu mengangkat tangannya. 5 slot tambahan terlalu banyak. Anda tahu betul bahwa biaya setiap slot sangat mahal. Bahkan keluarga kerajaan Jialin kami, yang biasanya menghabiskan cukup untuk 2 slot tambahan, merasa sakit setiap kali kami melakukannya. Batu mendalam dulu memungkinkan murid di dalam terlalu sulit untuk diperoleh. Luffy kemudian melihat Master Sekte lainnya sebelum melanjutkan. Namun, meminta kita bergabung bersama untuk membayar 3 slot bisa dilakukan. Mata Sekte Master menyipit. Namun, jika hanya 3 slot saat mereka berbagi biaya, maka mereka dapat mengambil kesepakatan ini. Mia merenung sedikit dan akhirnya memutuskan untuk menerima. Baiklah, 3 slot tambahan. Dengan 2 slot sekteku, kita akan tetap memiliki 5, jadi itu sudah cukup. Luffy tersenyum lalu bangkit. Aku yakin kita punya kesepakatan kalau begitu. Aku akan kembali ke istana kerajaan dan segera memulai rencana untuk memperluas sistem komunikasi yang baru. Sesepuh sekte lainnya juga bangkit dan mengatakan hal serupa. Setelah Mia berdiskusi dengan Sasio tentang kompensasi ekstra, semua orang akhirnya pergi. Setelah mereka pergi, Mia menatap sekte dan memikirkan si kembar itu. Aku punya slot untuk kalian berdua dan Malaka. Anda sebaiknya tidak mengecewakan saya nanti. Setelah itu, dia berbalik dan berkata, hadirkan aku. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul, segera mengungkapkan seorang kultivator tersembunyi. Mia kemudian memberikan perintahnya. Panggil Malaka. Saya akan memulai latihan baru untuk meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Pria itu mengangguk dan kemudian menghilang. Bab 185 kejutan di sisi lain. 2 bulan yang direncanakan si kembar untuk digunakan untuk berkultivasi akhirnya berlalu. Ryan dan Roan kemudian muncul dari menara budidaya saat budidaya mereka mencapai puncak tahap tengah. Kurasa ini dia. Roan mengangguk. Ayo beritahu Hulian bahwa kita akan keluar. Mereka tidak membuang waktu dan langsung pergi ke rumah Hulian. Biasanya, mereka tidak bisa memasuki sekte dalam tanpa izin, tetapi pengecualian dibuat untuk mereka berdua. Begitu, jadi kamu akan keluar untuk mengumpulkan beberapa item. Aku akan memberitahu Master Sekte tentang itu, tunggu di sini sebentar. Hulian pergi dan kembali beberapa menit kemudian. Baiklah, ambil ini. Dia kemudian memberikan token kepada Ryan dan Roan. Ada beberapa formasi teleportasi yang tidak tersedia untuk penggunaan umum. Saya akan memberikan Anda lokasi salah satunya. Selama Anda membawa batu roh, Anda akan dapat mengaktifkannya dengan token ini. Ryan hanya bisa bertanya, bagaimana dengan penyergapan yang ingin dicoba oleh Master Sekte Mia?
Hulian kemudian menjelaskan, jangan khawatir, itu akan tetap terjadi. Namun, kalian berdua tidak akan menjadi umpan. Kami mengatur dua pembudidaya lain untuk berpose seperti Anda. Para tetua kemudian akan mengikuti keduanya dalam bayang-bayang, menunggu Sekte Umbral untuk makan umpan. Rowan kemudian memperingatkan, jangan hanya membuat mereka keluar dari sekte secara terbuka. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa kamu telah menyiapkan jebakan. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah membuatnya terlihat seperti kita mencoba menyelinap keluar tanpa ada orang memperhatikan. Hanya dengan begitu Sekte Umbral akan memakan umpannya. Hulian mengangguk. Kami tahu. Kamu tidak perlu khawatir. Master Sekte sudah memperhitungkan semuanya. Rowan kemudian menanyakan hal lain. Berapa banyak yang tahu tentang kita yang menggunakan formasi teleportasi ini untuk keluar? Kamu, Ryan, aku, dan Master Sekte. Selain kami, tidak ada orang lain yang tahu bahwa kamu akan keluar atau formasi teleportasi mana yang digunakan. Itulah satu-satunya cara untuk menjamin bahwa informasi itu tidak akan bocor. Ryan kemudian menanyakan hal lain. Bagaimana dengan transportasi? Aku berencana meminjam 2 Azure Hawk untuk perjalanan kita. Tapi jika aku keluar untuk memintanya, maka orang lain pasti akan tahu. Hulian tampaknya tidak peduli tentang itu. Jangan khawatir, kami juga memperhitungkannya. Tempat kamu akan muncul kosong, jadi tidak ada yang akan melihatmu terbang. Hanya untuk memastikan, jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu akan keluar. Rowan harus mengakui bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam mempersiapkan segalanya. Baiklah, kalau begitu kita pergi sekarang. Hulian tersenyum. Bagus. Pastikan untuk berhati-hati karena kamu akan pergi ke negara lain. Kami tidak memiliki pengaruh di area itu, jadi kami tidak akan dapat membantumu. Juga, tunggu 1 hari sebelum berangkat. Aku perlu menyiapkan tungganganmu tanpa ada yang memperhatikan. Ryan dan Rowan mengangguk sebelum langsung pergi. Kembali ke gedung utama di puncak Gunung Dalamu, Tyria berada di samping Mia sambil mendiskusikan sesuatu. Apakah kamu yakin tidak ingin aku mengikuti mereka kali ini? Mia menggelengkan kepalanya. Kita tidak mungkin melindungi mereka selamanya. Jangan khawatir. Kecuali Sekte Umbral dapat memprediksi masa depan, tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahui kemana Ryan dan Rowan pergi. Selain itu, mereka akan memiliki lebih banyak hal untuk dipertimbangkan, daripada si kembar itu segera. Tyria mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa Ryan dan Rowan akan keluar melalui jalan lain, tetapi hanya Mia dan Hulian yang tahu tentang itu. Bahkan dia sendiri tidak tahu formasi teleportasi yang mana. Ryan dan Rowan tiba kembali di kamar mereka. Setelah menunggu sehari, Ryan menggunakan keterampilan kamuflasenya saat Rowan memboncengnya. Tepat setelah itu, mereka pergi ke formasi teleportasi tanpa ada yang memperhatikan. Kemudian pada hari yang sama, Ryan dan Rowan mencoba menyelinap keluar dari sekte tanpa menarik perhatian siapapun. Tapi, kebetulan mereka terlihat oleh salah satu mata-mata Sekte Umbral. Sekte Umbral yang malang mengalami hari-hari yang menyakitkan. Ryan dan Rowan yang asli akhirnya mencapai formasi teleport yang Hulian ceritakan kepada mereka. Setelah memasukkan batu roh, mereka mengaktifkannya dan menghilang dalam kilatan cahaya perak. Namun, mereka terkejut begitu mereka mencapai sisi lain dari formasi teleportasi, terutama Ryan. Hulian memberitahu mereka bahwa dia akan menyiapkan tunggangan untuk perjalanan mereka. Namun, apa yang mereka temukan adalah bangau salju besar yang menatap Ryan dengan mata lembut. Nana, Ryan sangat senang melihatnya di sini. Nana adalah binatang iblis pribadi Elder Tyria. Dia sudah berada di puncak tahap keempat dan akan segera memasuki tahap kelima. Seperti yang disebutkan di masa lalu, binatang iblis tahap 4 setara dengan pembudidaya inti dan jiwa fusion realm. Karena Nana berada di puncak tahap keempat, dia sama dengan seseorang di tahap puncak alam itu. Rowan tidak bisa tidak berkomentar sambil melihat Snowcrane. Sangat kuat. Ryan mengangguk. Ya, Nana adalah binatang iblis tahap 4, jadi dia jelas bukan seseorang yang bisa kita lawan. Tapi jangan khawatir. Ryan kemudian mengusap kepala Nana, sangat senang. Nana adalah gadis yang sangat baik, kan? Asteriskri. Asteris. Jelas, dia bahkan lebih senang dengan pujian itu. Hahaha. Ryan kemudian kembali menatap Rowan sebelum berkata. Dengan dia,
kita mungkin tidak akan membutuhkan lebih dari 1 atau 2 hari untuk mencapai Kerten. Rowan merenung sedikit dan bertanya. Bukankah dia akan menarik banyak perhatian? Ryan mengangkat bahu. Seharusnya tidak apa-apa. Nana bisa terbang beberapa kali lebih tinggi dari Azure Hawk tahap 2. Kecuali jika Anda sudah mengharapkannya muncul di suatu tempat di langit, tidak ada yang akan menyadarinya. Selain itu, dia bisa terbang di antara awan jika ada. Dengan bulu putri saljunya, akan lebih sulit untuk diperhatikan. Menurut pendapat saya, jauh lebih mudah bagi kita untuk ditemukan dengan Azure Hawk daripada Nana. Selain itu, siapa yang akan percaya bahwa 2 murid pendiri yayasan diberikan tahap puncak 4 Demon Beast yang akan digunakan untuk bepergian? Rowan harus mengakui bahwa Ryan benar. Oh baiklah, karena kamu bisa mengendalikannya, ayo pergi. Keduanya dengan cepat melompat ke punggung Nana. Setelah itu, dia menangis keras dan terbang. Ryan dan Rowan tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya dengan kuat ketika dia mulai naik di langit. Dia begitu cepat sehingga mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh. Nana memperhatikan itu dan dengan cepat menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk membuat penghalang bagi si kembar. Baru kemudian mereka menstabilkan diri. Rowan menghela nafas lega dan menggunakan kesempatan itu untuk menanyakan hal lain. Oh, benar. Bagaimana dengan telur yang kamu temukan selama misi terakhir? Ryan menggelengkan kepalanya. Entahlah. Menurut sesepuh Javiu, itu seharusnya sudah lahir. Namun, alih-alih keluar, itu hanya terus menyerap energi spiritual tanpa henti. Pada akhirnya, saya hanya bisa meninggalkannya di sana, berencana untuk memberikannya beberapa batu roh ketika kita kembali untuk melihat apakah prosesnya dipercepat. Rowan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dari kelihatannya, itu benar-benar bukan telur biasa. Bab 186 Jangan takut. Kerten terletak di sisi barat daya Jialin. Tidak seperti negara Ryan dan Rowan, yang satu ini tidak dikendalikan oleh keluarga kerajaan, tetapi sekte di dalamnya. Secara total, 7 sekte bersama-sama mengelola negara, dengan 2 di antaranya sedang berperang saat ini. Kedua sekte itu memperebutkan vena spiritual yang baru-baru ini ditemukan di dekat perbatasan masing-masing. Namun, karena ukuran kedua sekte, area perang sangat besar. Ternyata barisan pegunungan dengan ginseng tengah hari ini juga agak dekat dengan wilayah saling menyerang. Berkat kecepatan Nana, si kembar hanya membutuhkan waktu 1,5 hari, bukannya 7 hari penerbangan yang diharapkan sebelumnya. Namun, Nana tidak memasuki area yang dikuasai oleh kedua sekte tersebut. Bagaimanapun, binatang iblis tahap 4 puncak yang mengikuti 2 anak di tanah akan menarik terlalu banyak perhatian. Itu berbeda dari dia terbang di ketinggian, di mana sulit untuk dilihat. Nana, tetap di sini sementara kita pergi mencari ginseng tengah hari. Seharusnya tidak ada orang yang dapat membahayakanmu kecuali seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir muncul. Namun, jika ada yang datang, pastikan untuk segera melarikan diri. Asteris. Nana mengepakkan sayapnya seolah membenarkan bahwa dia mengerti apa yang dikatakan Ryan. Ryan kemudian menggosok kepalanya sedikit lagi dan kemudian pergi bersama Rowan. Saat ini, Rowan memegang peta di tangannya, yang dia dapatkan dari Julian. Jika kita berlari dengan kecepatan penuh, kita harus sampai di pegunungan dengan ginseng tengah hari dalam 4-5 jam. Ryan mengangguk. Sudah cukup. Tetap saja, tidak perlu berlari secepat itu. Itu hanya akan membuat kita menghabiskan terlalu banyak energi. Lagi pula, kita sudah 5 hari lebih cepat dari jadwal kita. Rowan setuju dengannya dan kemudian memeriksa posisi mereka. Setelah memastikan sisi mana yang harus mereka tuju, Ryan dan Rowan sekali lagi pergi. Mereka terus berlari selama 3 jam berturut-turut. Seperti yang disebutkan Ryan, tidak perlu berlari dengan kecepatan penuh, jadi mereka melanjutkan dengan santai. Namun, Rowan benar tentang tempat ini. Dalam perjalanan mereka, Ryan dan Rowan memperhatikan pertempuran yang sedang berlangsung pada 3 kesempatan. Namun, karena mereka meninggal jauh dan para pejuang itu sibuk dengan diri mereka sendiri, tidak ada yang melihat si kembar di dekatnya. Namun, setelah berlari lebih dari setengah jalan, mereka tiba-tiba menabrak pasangan pembudidaya. Mereka memiliki jubah kuning dan menggunakan lencana dengan 3 tombak bersilangan. Ryan dan Rowan memastikan untuk mendapatkan informasi tentang sekte yang berperang, jadi mereka segera mengidentifikasi keduanya.
Mereka adalah anggota dari Sekte Penusuk Langit. Tapi itu belum semuanya. Pasangan itu tampak terburu-buru. Jubah mereka juga sangat kotor, menunjukkan bahwa mereka telah berlari cukup lama. Ketika pasangan itu melihat Ryan dan Rowan, mereka terkejut. Lagi pula, Ryan dan Rowan tampak seperti anak-anak saja. Si kembar juga tidak menggunakan pakaian sekte manapun, yang membuat kehadiran mereka di tempat ini benar-benar tidak terduga. Tiba-tiba, kedua belah pihak mendengar sesuatu dan melihat ke arah asal pasangan itu. Saat itulah mereka melihat 5 sosok bergegas keluar dari balik pepohonan jauh di kejauhan. Kelompok itu seluruhnya terdiri dari pembudidaya Yayasan Pendirian. 4 berada di tahap akhir yang sama dengan pasangan itu. Adapun yang terakhir, dia berada di puncak pendirian yayasan. Mereka menggunakan jubah ungu. Lencana pada mereka memiliki awan dengan pencahayaan turun darinya. Ryan dan Rowan mengidentifikasi bahwa mereka adalah kelompok dari Sekte Kekuatan Surga. Jelas, ini adalah sekte dalam perang melawan Sky Piercing. Ketika pasangan itu melihat itu, ekspresi mereka berubah jelek. Wanita itu kemudian menoleh ke si kembar dan berteriak. Apakah kamu buta? Lari. Namun, Ryan dan Rowan memandang wanita itu dengan mata tidak peduli. Dilihat dari kultivasi musuh, Ryan dan Rowan tidak takut sama sekali. Jika ada, jumlah mereka akan terbukti menjadi tantangan yang bagus untuk keduanya. Yah, sepertinya mereka juga tidak harus mempercayai kata-katanya. Kemungkinannya adalah dia berteriak, lari, agar pengejaran mereka mengalihkan sebagian perhatian mereka kepada mereka. Itu akan membuat petualangan mereka lebih mudah juga. Anehnya, pasangan itu tidak langsung mencoba melarikan diri. Itu karena mereka memperhatikan bahwa Ryan dan Rowan tidak bergerak sama sekali setelah peringatan mereka. Brengsek, kenapa kita harus bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan seperti itu? Pasangan itu kemudian berlari lurus ke arah Ryan dan Rowan. Untuk sesaat, si kembar berpikir bahwa pasangan itu memutuskan untuk menyerang mereka. Namun, hal yang mengesankan adalah baik Ryan maupun Rowan tidak bisa melihat warna merah niat membunuh yang datang dari mereka. Seperti yang disebutkan sebelumnya ketika Ryan dan Rowan masih bayi, Rowan memiliki kemampuan unik yang bisa mendeteksi niat membunuh yang diarahkan pada mereka. Kemampuan ini diwujudkan menjadi warna merah yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ryan, tentu saja, bisa melihatnya juga, berkat koneksi jiwa mereka. Rowan menyipitkan matanya. Bahkan jika tidak ada niat membunuh, dia tidak akan membiarkan pasangan ini melakukan apapun yang mereka inginkan dengan dia dan Ryan. Dia akan menunggu detik terakhir sehingga tak satu pun dari keduanya bisa lolos dari serangannya. Setelah itu, mereka bisa menangani sisanya di belakang. Namun, tepat saat dia hendak menyerang, Ryan memberikan teriakan menggelegar melalui koneksi jiwa mereka. Tunggu, Rowan tercengang sejenak, tepat pada saat dia seharusnya menyerang mereka berdua. Persetan, Rowan menguatkan dirinya untuk serangan yang masuk sambil mengutuk Ryan agar tidak mengalihkan perhatiannya pada saat terakhir. Namun, serangan yang diharapkan Rowan tidak datang. Tidak hanya itu, dia merasa akan menjauh dari posisi awalnya karena suatu alasan. Sedetik kemudian, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Pasangan itu meraih dia dan Ryan dan mulai melarikan diri bersama. Pada saat yang sama, dia mendengar pria yang membawa Ryan mengutuk. Kenapa kita menemukan anak-anak di tempat ini? Wanita yang membawa dirinya kemudian menjawab. Berhenti mengeluh, dan lari. Atau mungkinkah kamu berencana meninggalkan anak-anak ini di sana? Pria itu langsung menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Bagian dari hutan ini adalah wilayah kita. Orang-orang dari Heaven Might Sect pasti akan berpikir bahwa anak-anak ini berasal dari pihak kita. Jika kita meninggalkan mereka di sana, mereka akan dibunuh. Fakta bahwa mereka muncul di sini adalah kelalaian sekte kami. Kami tidak bisa membiarkan itu terjadi. Wanita itu mengangguk. Orang lemah seperti mereka akan diikat seolah-olah mereka ayam. Lihat betapa ketakutannya mereka. Bahkan setelah kami menyuruh mereka lari, mereka tidak menggerakkan satu otot pun. Wanita itu kemudian mulai menepuk kepala Rowan sambil melaju kencang. Jangan takut. Kakakmu Lana pasti akan melindungi kalian berdua. Mulut Rowan berkedut sesaat. Siapa yang butuh perlindunganmu? Ryan, di sisi lain, tidak bisa menahan diri. Hahaha, itu benar, Rowan, percayalah pada kakak perempuanmu, Lana. Rowan merasa ingin mengirim seseorang berambut putih ke jalur reinkarnasi lebih cepat dari yang diharapkan.
Pow. Tiba-tiba, Ryan merasakan sakit di bagian belakang kepalanya. Ternyata pria itu yang menamparnya. Apa yang kamu tertawakan, bocah? Apakah kamu begitu bodoh sehingga kamu tidak mengerti situasi yang kita hadapi? Setelah melihat itu, Rowan tidak merasa pasangan ini seburuk itu. Ah, rasa karma yang manis. Bab 187 Keterampilan Pertama Ryan. Setelah beberapa saat, Rowan bertanya kepada Ryan melalui koneksi jiwa mereka. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu mereka tidak menyerang kita? Ryan tersenyum. Naluri. Rowan hampir muntah darah. Anda mempertaruhkan hidup kami pada insting Anda. Bagaimana jika mereka menyerang pada saat terakhir itu? Ryan tertawa setelah mendengar itu. Hahaha. Ayo, Anda juga melihat bahwa mereka tidak mengeluarkan senjata sama sekali. Itu berarti mereka paling banyak bisa menggunakan serangan tangan telanjang. Jangan lupa bahwa hampir tidak ada yayasan di dunia ini yang tahu cara menggunakan keterampilan. Kami pada dasarnya pengecualian. Lanjut Ryan. Juga, mereka tidak lebih dari satu tahap di atas kita dalam kultivasi. Dengan kekuatan sebenarnya dari tubuh dan tulang kita, ditambah energi spiritual yang kau dan aku gunakan untuk memperkuat mereka, tidak akan ada banyak kerusakan bahkan jika itu adalah serangan. Rowan masih tidak melepaskannya. Itu dengan asumsi mereka benar-benar hanya akan menggunakan serangan biasa dan tidak lebih. Tetapi bagaimana jika mereka memiliki cara mematikan untuk berurusan dengan kita pada detik itu juga? Ryan menggelengkan kepalanya. Kamu lupa tentang penampilan kami. Kami terlihat seperti anak-anak. Apakah Anda akan habis-habisan seperti itu melawan dua anak sejak awal? Rowan segera mengangguk. Ya, saya akan memastikan untuk membunuh dalam satu serangan. Mulut Ryan berkedut. Dia menyadari bahwa dia lupa detail yang sangat penting. Batuk, aku salah. Saya lupa bahwa akal sehat tidak bekerja dengan Anda. Yang saya maksud adalah bahwa mereka yang bukan, mesin pembunuh tanpa pikiran yang bekerja sebagai roh kematian dalam kehidupan sebelumnya dan tidak tahu bagaimana mendengar target mereka, penderitaan, seperti Anda tidak akan bertindak seperti yang Anda gambarkan. Ekspresi Rowan menjadi gelap. Apa deskripsi itu? Namun, Ryan benar-benar mengabaikannya. Pembicaraan si kembar sepertinya berlangsung lama. Namun, melalui koneksi jiwa mereka, hanya butuh beberapa detik. Saat itulah Ryan dan Rowan melihat warna merah dari niat membunuh datang dari depan. Kami punya perusahaan. Rowan mengangguk. Lagi pula, aku tidak akan membiarkan dia menggendongku selamanya, jadi itu cukup nyaman. Tiba-tiba, 4 belati datang dari balik pepohonan, mengarah langsung ke pasangan dan si kembar. Itu terlalu mendadak. Karena pasangan itu memperhatikan pengejaran mereka di belakang, mereka tidak terlalu memperhatikan ke depan. Mereka juga tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjata mereka untuk memblokir serangan. Namun, tidak demikian dengan si kembar. Dentang. Satu pedang cahaya putih dan satu pedang hitam pekat tiba-tiba muncul di depan pasangan itu pada saat terakhir, membuat keempat belati itu terbang. Tidak hanya itu, keempat belati itu retak, hampir putus setelah tabrakan. Tepat setelah itu, dua bayangan keluar dari pepohonan dan langsung menyerang pasangan itu. Serangan dilakukan dengan waktu yang sangat tepat, menggunakan belati untuk mengalihkan perhatian dari bahaya yang sebenarnya. Jika belati tidak berhasil, serangan berikutnya pasti akan berhasil. Sayang sekali, Ryan dan Rowan tidak merasakan bahaya sedikitpun dari dua musuh yang datang itu. Namun, pasangan itu masih bergerak maju karena kelembaman. Jadi, alih-alih mencoba menghabisi para penyerang, Ryan dan Rowan menendang pasangan itu di saat-saat terakhir, membuat diri mereka dan pasangan itu terbang ke dua arah yang berbeda. Jelas, serangan pendapatan meleset. Pasangan itu akhirnya mendapatkan kembali bantalan mereka. Baru kemudian mereka menyadari bahwa hidup mereka diselamatkan oleh anak-anak yang baru saja mereka selamatkan. Pasangan itu kemudian menghunus senjata mereka sendiri, dengan cepat bertahan melawan serangan berikutnya. Ternyata kedua musuh berada di level yang sama dengan pasangan, tahap akhir dari alam pendirian yayasan. Sekarang mereka kehilangan elemen kejutan, mereka jelas tidak akan bisa menyelesaikan pasangan itu dalam satu gerakan. Namun, mereka baik-baik saja dengan itu. Itu karena 5 pembudidaya lain di belakang dapat menggunakan kesempatan itu untuk mengejar ketinggalan. Hanya beberapa detik dan pasangan dan nasib si kembar akan diputuskan.
Adapun si kembar, mereka tidak tahu apakah yang mereka lakukan itu direncanakan atau hanya reaksi. Tetapi karena Ryan dan Roan memiliki kultivasi satu tahap di bawah mereka, mereka tidak terlalu mementingkannya. Musuh segera melepaskan rentetan serangan tanpa henti terhadap pasangan itu. Dengan cara tertentu, akan sembrono menggunakan begitu banyak energi sekaligus, tetapi pasangan itu segera mengerti bahwa mereka hanya mencoba mengulur waktu agar anggota kelompok lainnya tiba. Pada akhirnya, pria itu menggertakkan giginya dan berteriak pada Ryan dan Roan. Kalian berdua, lari sekarang. Kali ini, bahkan Roan terkejut dengan kata-katanya. Ini adalah kata kultivasi. Orang-orang ini juga berada di tengah perang. Jadi kenapa mereka masih mengkhawatirkan Ryan dan dirinya sendiri? Mempertimbangkan situasi dan fakta bahwa mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan pasangan itu, Roan tidak mengerti mengapa pasangan itu sangat ingin membantu mereka. Ryan memperhatikan kebingungan Roan dan menghela nafas. Kamu benar, ini adalah dunia kultivasi. Kita telah melihat ratusan kali bagaimana yang kuat memangsa yang lemah. Baik itu dalam perang suku Varen melawan suku lain atau selama misi bandit, begitulah selalu berhasil. Namun, itu tidak berarti bahwa setiap kultivator di dunia ini egois atau jahat. Pada saat ini, kebetulan kami menemukan dua dari mereka, tidak lebih, tidak kurang. Roan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Bagus. Ryan tersenyum ketika mereka berbalik ke arah kelompok yang masuk. Hei, apakah Anda siap untuk mencoba salah satu keterampilan yang saya buat? Roan mengangguk. Meskipun bagian pertama dari nama mereka jelas dibuat untuk menggangguku, aku harus mengakui bahwa kamu menciptakan sesuatu yang menarik. Tiba-tiba, warna rambut mereka berubah menjadi putih dan gelap. Kemudian, elemen cahaya berkumpul di dalam tubuh Ryan dan Roan. Namun, mereka tidak fokus hanya pada satu bagian tubuh mereka seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Sebaliknya, elemen cahaya meningkatkan kekuatan seluruh tubuh mereka secara keseluruhan. Tubuh si kembar kemudian mulai bersinar dengan cahaya putih lembut, kontras dari cahaya terang yang mereka lakukan di masa lalu. Itu adalah bukti bahwa sebagian besar elemen cahaya ditahan di dalam tubuh mereka bukannya bocor tanpa henti. Ryan dan Roan kemudian melihat ke depan dan berlari ke depan. Gaya hidup, bentuk pertama, peningkatan. Bab 188 Kakak Roan. Kelompok dari Heaven's Might Sect di belakang terkejut. Ryan dan Roan hanya bergerak terlalu cepat. Bahkan anggota pendirian yayasan puncak mereka hampir tidak bisa mengikuti mereka dengan matanya. Tetap saja, mereka berkumpul untuk menerima si kembar. Sayang sekali. Itu hanya membuat segalanya lebih mudah bagi Ryan dan Roan. Mengapa? Itu karena tak satu pun dari musuh berpikir bahwa pembudidaya yayasan, terutama anak-anak, akan dapat menggunakan keterampilan. Elemen terang dan gelap berkumpul di pedang bintang terang dan hitam mereka. Itu adalah senjata tingkat tinggi baru Ryan. Pedang Roan bisa menyerap elemen cahaya sementara Ryan menyerap elemen gelap. Tidak hanya itu, kedua pedang itu melakukannya lebih cepat dari senjata mereka sebelumnya. Hanya butuh 1 detik bagi pedang untuk dipenuhi dengan energi spiritual dan elemen yang tepat. Detik berikutnya, mereka sudah berada di depan kelompok Sekte Perkasa Surga. Gaya kematian, bentuk kedua, bulan sabit. Orang-orang itu juga menunggu Ryan dan Roan mendekat. Lagi pula, akan lebih mudah jika mereka bisa menyerang bersama-sama ketika lawan jelas jauh lebih cepat. Sayangnya, keputusan itu juga yang menentukan kekalahan mereka. Dua bilah energi putih dan gelap yang sangat besar datang membentuk busur, dengan cepat menyatu. Ryan dan Roan terlalu cepat, dan mereka menyerang dari jarak yang terlalu dekat. Tidak ada kesempatan untuk menghindar sama sekali. Satu-satunya pilihan mereka adalah mengangkat senjata mereka sendiri untuk memblokir serangan pendapatan. Mereka tidak punya pilihan lain. Namun, jika pedang Ryan sudah bisa mematahkan pedang dengan level yang sama, apa yang akan terjadi jika serangan itu datang dari yang levelnya lebih tinggi? Seseorang tidak perlu berpikir banyak untuk mengetahui jawabannya. 5 senjata musuh terpotong, nyaris tidak menahan 2 gelombang elemen gelap dan terang selama sepersekian detik. Asteris berbalik. Asteris. Tidak terlalu mengejutkan, tubuh musuh mengalami nasib yang sama dengan senjata mereka. Jika bahkan logam pada senjata mereka dapat menahan kedua bilah itu, bagaimana mungkin daging dan darah? 3 detik. Hanya itu yang diperlukan untuk menyelesaikan kelima penggarap pendirian yayasan. 1 detik untuk mengaktifkan bentuk pertama gaya hidup,
1 detik untuk mencapai musuh, 1 detik untuk bentuk kedua dari gaya kematian untuk mengirim mereka ke kata berikutnya. Ketika semuanya selesai, Rowan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat cahaya samar elemen cahaya yang berasal dari tubuhnya sendiri. Setelah itu, dia menatap Ryan dengan ekspresi terkejut yang langka. Bentuk pertama gaya hidup Ryan benar-benar melampaui harapannya. Belum lagi pedang barunya, dia harus mengakui bahwa itu adalah peralatan yang fantastis dibandingkan dengan yang lain. Dengan kekuatan seperti ini, pembudidaya formasi inti tahap awal biasa sama sekali bukan lawan kami. Bahkan yang tahap tengah mungkin harus melarikan diri jika mereka tidak mati terlebih dahulu. Ryan telah melatih keterampilan elemen cahaya barunya yang berfokus pada tubuh mereka alih-alih di luar seperti keterampilan serangan Rowan. Sebelumnya, elemen cahaya yang digunakan dalam tubuh mereka akan bocor seperti aliran deras. Itu sebabnya mereka tidak bisa fokus pada lebih dari satu bagian tubuh mereka, atau hasil penguatannya tidak akan banyak membantu. Namun, Ryan menemukan cara untuk menerapkan elemen cahaya dan mencegah sebagian besar kebocoran terjadi. Tentu saja, itu masih terjadi, tetapi sekarang hanya 30% lebih cepat dari kebocoran sebelumnya. Dia berhasil mengurangi pemborosan hingga 70%. Berkat itu, sekarang Ryan dan Rowan dapat meningkatkan kekuatan seluruh tubuh mereka hampir pada tingkat yang sama hanya dengan satu bagian saja. Tidak hanya itu, ini juga memungkinkan Ryan untuk mengontrol elemen cahaya beberapa kali lebih baik. Lagi pula, elemen cahaya tidak melarikan diri secepat sebelumnya, jadi masuk akal jika dia memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja dengannya sebelum itu terjadi. Dalam perjalanan mereka ke negara Kerten, Ryan memastikan untuk mengajarkan semua yang dia ketahui kepada Rowan melalui koneksi jiwa mereka. Dengan menggunakan cheat ini, Rowan bisa mempelajarinya hanya dalam sehari. Nah, Rowan juga menggunakan cheat yang sama setiap kali dia membuat skill tempur dan harus mengajari Ryan tentang itu. Sayang sekali Ryan tidak memikirkan hal ini sebelum pertempuran mereka melawan Lovak di Benteng Bandit. Kalau tidak, Lovak pasti tidak akan lolos. Rowan terkejut, tetapi dia tidak melupakan tujuan mereka. Dia hanya menghabiskan 1 detik lagi untuk merenungkan kekuatan gaya hidup Ryan. Ia kemudian langsung memanggil perhatian Ryan yang sepertinya terkesan dengan hasil skill yang ia ciptakan sendiri. Perhatikan, masih ada 2 lagi. Rowan benar. Kedua orang pendiri yayasan itu melihat ketika Ryan dan Rowan mengirim semua teman mereka dalam satu serangan. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa 2 anak di yayasan pendirian Realm dapat menggunakan keterampilan dan kekuatan yang konyol seperti itu. Mereka bukan satu-satunya. Pasangan itu sama terkejutnya dengan musuh. Karena itu, kedua belah pihak menghentikan pertarungan mereka tanpa menyadarinya. Namun, para pembudidaya dari Sekte Kekuatan Surga kembali ke diri mereka sendiri lebih cepat. Lagi pula, mereka dengan cepat mengerti siapa yang berikutnya dalam daftar itu. Karena itu, mereka segera berbalik dan melarikan diri. Pasangan itu terkejut ketika mereka melihat itu, dan mereka langsung menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka bisa menahan keduanya agar Ryan dan Rowan bisa tiba. Melihat pasangan itu tidak menghentikan mereka, kedua pria itu senang. Mereka berdua adalah pembudidaya yang berfokus pada kecepatan. Selama mereka punya waktu untuk berakselerasi, mereka yakin bisa berlari lebih cepat dari musuh. Pasangan itu hanya memberi mereka waktu yang mereka butuhkan. Sayangnya, Ryan dan Rowan tidak berencana membiarkan mereka melarikan diri. Mereka masih beberapa puluh meter jauhnya, tapi itu lebih dari cukup bagi mereka. Apalagi sekarang mereka memiliki senjata baru, kultivasi yang lebih tinggi, dan bentuk pertama gaya hidup Ryan yang meningkatkan kekuatan keseluruhan tubuh mereka. Gaya kematian, bentuk pertama, penusuk stelar. Tiba-tiba, 2 sinar Dark dan Wild Light bergerak dengan kecepatan beberapa kali lebih tinggi dari tubuh Ryan dan Rowan. Wajah kedua musuh mereka memucat ketika mereka menyadari serangan itu datang dari belakang dengan sense spiritual mereka. Namun, jika Ryan dan Rowan sendiri sudah sangat cepat, bagaimana dengan serangan yang bergerak beberapa kali lebih cepat dari mereka? Benar saja, kedua musuh pendirian yayasan tahap akhir itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Hati mereka tertusuk oleh 2 sinar cahaya, membuat mereka jatuh ke tanah tepat setelahnya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melihat kembali kedua iblis putih dan hitam itu sampai penglihatan mereka menjadi gelap untuk selamanya. Pasangan itu memandangi 7 mayat di tanah.
Apa yang seharusnya menjadi akhir mereka tidak terjadi. Mereka hampir tidak bisa mempercayai apa yang terjadi meskipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ryan dan Roan kemudian mengambil napas dalam-dalam, dan tubuh mereka bersinar terang untuk sesaat. Itu karena mereka melepaskan semua elemen cahaya yang ditahan di tubuh mereka. Roan mengambil kesempatan untuk bertanya pada Ryan. Kamu perlu memikirkan cara untuk mengurangi cahaya ini. Peningkatan kekuatan secara keseluruhan sangat mengesankan, tetapi menjadi mercusuar tidak terlalu bagus. Ryan mengangguk. Aku tahu. Aku berencana untuk melihat apakah aku bisa mencampur lapisan elemen gelapmu di bawah kulit kita. Cukup untuk menghentikan cahaya dan terutama cahaya terang saat kita selesai menggunakan bentuk tegas dari gaya hidupku. Roan tidak bisa tidak berkomentar. Apakah itu benar-benar perlu disebut gaya hidup? Ryan tersenyum setelah mendengar pertanyaan itu. Sejak kapan kamu peduli dengan nama? Roan segera menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi aku terus merasa bahwa kamu menyebutnya seperti ini hanya untuk melawan nama Death Styleku. Itu bagian yang menggangguku. Ryan mengangguk. Oh, apakah kamu memperhatikannya? Maka itu sepadan. Mulut Roan berkedut. Tetap saja, dia memutuskan untuk mengabaikannya pada akhirnya. Si kembar kemudian berjalan kembali ke tempat pasangan itu tinggal. Namun, keduanya tampaknya cukup waspada terhadap Ryan dan Roan. Yah, mereka tidak bisa disalahkan setelah apa yang mereka lihat. Ryan memikirkan sesuatu setelah melihat. Dia kemudian meletakkan tangannya di bahu Roan sebelum berpura-pura menjadi Roan dengan suara lucu. Jangan takut, kakakmu Roan di sini akan melindungi kalian berdua. Jelas, dia mengambil kata-kata yang dikatakan Lana pada Roan dan menggunakannya lagi. Namun, tiba-tiba, Ryan dikirim terbang dengan tendangan. Mungkin sekarang kamu akan berhenti dengan omong kosongmu. Tetap saja, Ryan dengan cepat kembali sambil tertawa. Dia jelas tidak peduli bahwa Roan menendangnya sama sekali. Aku mungkin kehilangan tulang, tapi aku tidak akan kehilangan lelucon. Hahaha, bagaimana jika aku membuatmu kehilangan nyawamu? Seolah-olah kamu bisa membunuhku. Kamu hanya akan kehilangan nyawamu juga. Memang, aku mulai berpikir bahwa itu mungkin sepadan. Si kembar kemudian mulai bertengkar satu sama lain seperti yang selalu mereka lakukan. Namun, pasangan itu memandang si kembar dengan ekspresi aneh. Apa-apaan ini anak-anak?